Welcome back to Mohan Entertainment Channel, guys. Masih di segmen terbaru ya. Sebenarnya udah lama ya, udah 1 tahun launchingnya. Tapi karena masa pandemi saya nggak berani untuk jumpain sosok-sosok super. Karena sosok-sosok super ini adalah orang-orang yang sangat amazing dan sangat luar biasa. Seperti hari ini, di samping saya sudah ada tamu yang luar biasa dan tamu yang sangat amazing. Kalian penasaran sama sosok ini? Yang jelas bapak ini keturunan India, etnis Tamil, luar biasa. Ini yang luar biasa, etnis Tamil yang memang benar-benar super dan memang benar-benar luar biasa. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment, tapi jangan lupa di subscribe. Oke guys? Hai guys, selamat siang. Siang Pak. Siang. Wanakkam Pak. Wanakkam. Pak, hari ini saya ya sahabat-sahabat Mohan Entertainment, hari ini saya sudah bersama seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat spesial karena ada di sosmed, sosok orang super Medan. Berarti kalau udah super berarti punya segudang prestasi, Pak. Nah, kalian tahu bapak di sebelah saya ini adalah Bapak Tony Silvaras. Bapak ini adalah ketua umum LK Formasi. Apa itu LK Formasi? Nanti bapak ini akan jelaskan. Dan bapak ini juga jatuh cinta sama kegiatan sosial. Bapak ini adalah ketua umum Pasmata, benar Pak ya? Nah, untuk yang pertama LK Formasi, saya akan tanya-tanya sama bapak itu, Pak, apa itu LK Formasi, Pak? Ya, selamat siang, Brother Mohan. Terima kasih Pak. Kesempatan yang indah kita bisa ketemu. LK Formasi itu adalah lembaga kerukunan Forum Masyarakat India Indonesia. Oke. Di mana tahun 2018 kita dirikan. Ya. Di Kota Medan, dan ini akan bersifat nasional dan berpusat di Kota Medan. Tujuannya adalah bagaimana mempersatukan semua suku semua agama dari suku India. Semua agama dari suku India. Berarti ada Hindu, Buddha, semua bersatu. Ya, Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya. Konghucu ya. Dan termasuk Sikh. Sikh ya. Sikh kita aja. Karena penasihat kita ada dari Sikh. Jadi tujuan kita bagaimana supaya generasi ke depan ini akan bisa lebih maju. Siap. Kenapa? Konsep yang saya bangun adalah tak akan kuat kalau satu batang lidi itu cuma satu batang. Benar. Tapi ketika semua batang lidi bersatu, itu akan lebih dahsyat. Kualitas menyapunya rata. Sehingga paradigma baru untuk masyarakat India yang ada di Indonesia akan berbeda. Kita mau kedepannya generasi India Indonesia akan jauh lebih spektakuler. Seperti tadi yang dibilang Brother Mohan, iya Pak, menjadi orang super semua. Iya benar. Super di segala macam aspek. Benar. Aspek kehidupan tuh banyak, bukan hanya di kesuksesan di usaha, tapi bisa juga di pendidikan, bisa jadi entrepreneur, di seni, dan di berbagai macam aspek. Jadi yang saya lihat adalah pada tahun 2018 kami beberapa rekan di Kota Medan berpikir untuk mempersatukan. Dan dalam waktu singkat ke depan ini kita akan cepat bentuk di daerah-daerah. Seperti Sumatera Utara sendiri akan punya kepengurusan sendiri, di DKI Jakarta dan di Jawa Barat. Itu mungkin prioritas kita pertama. Konsep akhirnya adalah goal setting akhirnya adalah bagaimana mempersatukan semua masyarakat Indonesia untuk melahirkan pola pikir maju ke depan, bangkit dan lakukan perubahan dalam kehidupan. Jauhi narkoba. Kita perbaiki generasi ke depan. Oke, berarti niat dan tujuan yang sangat baik dari Bapak Tony Silvaras yaitu membangun image-nya masyarakat Tamil kita, masyarakat etnis Tamil atau yang dan India khususnya. Ya, etnis Tamil India, khususnya India, untuk tidak lagi nih yang narkobaan. Pokoknya semua harus sukses, semua harus menjadi orang super. Kenapa? Yang lain bisa, kita tidak. Ya. Makanya ada sebuah tagline, bersama kita bisa, Pak. Benar ya? Kalau kami rangkumkan itu adalah bersatu dalam perbedaan demi kemajuan. Benar, seperti sebuah kalimat yang ada di kitab suci umat Hindu, Pak, ya. Ada itu namanya Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, mari kita jalin persatuan dan kesatuan sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersama kita bisa, betul Pak? Setuju. Tanpa adanya perbedaan dan kita bersatu, pasti kita sukses, betul Pak ya? Betul. Nah,
Selain dari LK Formasi, ternyata Bapak ini juga adalah Ketua Umum Pasmata. Pasmata itu adalah kegiatan sosial, dan kegiatan sosial ini diketuai oleh Bapak Tony Silvaras. Dan dengar kabar, usia Pasmata sendiri kalau saya tidak salah sudah mencapai 15 tahun. Ceritakan sedikit Pak tentang Pasmata Pak. Kenapa bisa terbentuk Pasmata dan kapan terbentuknya Pak? Pasmata berdiri 14 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2007. Jadi ini akan berjalan menuju usia yang ke-15. Oke. Kita lahir, Pasmata itu adalah singkatan dari Paguyuban Sosial Masyarakat Tamil Katolik Indonesia. Lahir atas dasar cinta kasih terhadap semua umat manusia. Kenapa? Karena dari awal konsep Pasmata didirikan, walaupun didirikan dari tubuh Tamil Katolik, tapi dengan visi untuk membangun nilai sosial yang tinggi bagi seluruh masyarakat India, Tamil. Tapi kemudian berangsurnya waktu, berjalannya waktu, berubahnya waktu, begitu banyak antusias dukungan masyarakat bahwa memang Pasmata ini berkarya nyata di tengah masyarakat. Akhirnya sejak 3 tahun yang lalu kita jadikan namanya menjadi Sahabat Kasih Pasmata. Yang kenapa kita jadikan Sahabat Kasih Pasmata? Karena sejak perjalanan 8 tahun terakhir, Pasmata itu berkarya tanpa lihat suku dan agama. Pasmata itu adalah satu organisasi sosial yang ada di Medan yang sudah berkarya untuk semua suku dan agama. Jadi bukan hanya India, kita juga sudah pernah melayani etnis Tionghoa, dari Ambon juga, Batak Batak juga, Wow. Jawa juga. Jadi kita memang membaur. Sebagaimana konsep dari awal, saya bergabung dan juga mendirikan organisasi. Di antaranya tadi LK Formasi, sekarang memang Pasmata juga ada. Ini tujuannya apa? Untuk membaur, bersatu. Jangan ada perbedaan-perbedaan apapun. Agama, suku itu hanyalah perbedaan status masing-masing. Namun jadi jangan membuat jarak antara satu dengan yang lain. Itu konsep yang ada dalam pikiran saya. Benar. Wow. Sangat luar biasa kata-kata Bapak ini, dari membangun dengan Tamil Katolik awalnya Pak ya, menjadi semua Sahabat ya, Kasih Pasmata. Sahabat Kasih Pasmata, dengan dari Tamilnya Katolik menjadi seluruhnya tanpa memandang perbedaan tadi Pak. Luar biasa. Makanya guys ya, tebarkan kasih, tebarkan cinta, tebarkan sayang, maka hidupmu akan bahagia. Seperti kami yang hari ini bahagia bertemu di mana kita Pak? Di Hotel JW Marriott. Di JW Marriott Medan. Luar biasa ya, kesempatan yang luar biasa. Saya yang tadinya cuma iseng-iseng aja duduk santai di depan saya, di depan sana saya nongkrong tuh di kafenya di Lofsia ya. Tiba-tiba ketemu Pak Tony tanpa disengaja. Hari yang luar biasa bagi saya Pak. Itulah dia. Kalau orang yang selalu menebar kasih, sayang dan cinta, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang super. Benar Pak ya? Setuju. Nah, selain dari Pasmata, selain dari LK Formasi, ada sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Prestasi yang harusnya kita umat Hindu ya, etnis Tamil atau umat Tamil ya, etnis Tamil ya khususnya, harus berbangga dengan Pak Tony Silvaras. Ada sebuah prestasi yang dimana Bapak ini sekarang yang sesaat lagi nih ya akan menduduki jabatan apa tuh Pak? Di mana? Jangan kita bilang ini. Kalau jabatannya rahasia ya, kalian harus pantengin terus vlognya Mohan, maka kalian akan tahu kan gitu Pak ya. Harus terus ikutin Bapak ini kegiatan di dunia sosialnya ya, di Facebook Pak Tony Silvaras. Oke, Bapak akan kemana Pak? Kemana itu Pak? Kemana? Sebentar lagi akan ke Kadin. Memang saat ini saya duduk di kepengurusan Kadin. Oke. Dan sebagai wakil ketua umum Kadin Sumatera Utara. Oke. Namun puji Tuhan, Ya. nanti dalam waktu dekat kita akan dilantik dan duduk di Kadin Indonesia. Jadi perlu saya sampaikan bahwa mungkin satu-satunya untuk saat ini ya, yang duduk di Kadin Indonesia etnis India mungkin baru saya untuk saat ini. Saat ini. Saya harapkan, kenapa saya bilang baru saya, itu untuk memotivasi. Betul. Bukan niat untuk menyombongkan diri. Betul, tapi motivasi Pak. Biarlah saya mengawali, dan saya percaya bahwa nanti di belakang hari akan banyak lagi yang menyusul. Kita akan berbuat untuk Indonesia tercinta. Kita akan tunjukkan bahwa etnis India yang ada di Indonesia bisa maju berbarengan dengan etnis yang lain. Kenapa saya berpikir untuk itu? Kalaulah kemarin mungkin orang masih berpikir India biasa-biasa saja, masih minoritas dan
Minoritas di Indonesia ke depan sudah tidak lihat lagi minoritas. Benar. Ketika kita berkarya nyata. Benar. Mari kita berlomba-lomba, kita memacu diri kita setiap pribadi untuk selalu maju, maju dan maju. Lihat etnis lain, bukan kita harus cirik atau cemburu, tapi kita berlomba sejajar, Pak. agar bisa sejajar. Semua butuh waktu. Yang penting dimulai dari tekad bahwa kita bisa maju. Satu hal yang penting harus kita sampaikan adalah imbauan saya khususnya untuk generasi muda, mari kita bersatu, jangan lihat perbedaan. Perbedaan boleh ada, tapi jangan membuat jarak. Kenapa? Itulah modal usaha, modal ketika kita mulai suatu apapun upaya dalam hidup ini. Itu satu. Kedua, saya harapkan generasi muda bisa bangkit, rubah paradigma, hentikan segala macam kegiatan-kegiatan yang negatif. Saya harapkan mudah-mudahan himbauan kepada adik-adik saya yang di bawah saya khususnya saat ini, mulailah melihat masa depan. Kalau bukan kita yang mulai perbaiki, tidak akan ada yang bisa merubah. Suatu hal yang berat bagi kita untuk mengubah paradigma, mengubah konsep yang lama, cara berpikir yang lama. Tapi saya yakin ketika ada 1-2 orang dan kemudian 20-30 dan sampai 200 orang berlomba-lomba untuk berubah, pasti akan semua berubah. Benar. Jadi kalau kita memang mau maju, lupakan segala macam yang buruk. Benar. Maju dengan kepastian. Dan satu hal lagi, generasi muda tinggalkan narkoba. Benar. Generasi muda harus tinggalkan narkoba dan generasi muda harus menyebarkan atau menebarkan aura-aura positif, ya. Siap. Ingat, jangan lagi yang negatif. Mari bersama maju untuk kita nanti ke depannya dipandang. Nah, tadi ada bahasa minoritas. Saya setuju, Pak. Kita ini awalnya dipandang minoritas karena siapa? Karena kita yang menganggap diri kita minoritas. Hari ini coba cek Google, berapa banyak orang India yang sukses, berapa banyak orang India yang luar biasa, ya. Kita jangan pernah bilang diri kita, aduh India di Indonesia minoritas. Jangan, salah. Paradigma yang salah. Kita tidak akan dibilang minoritas kalau bukan kita yang bilang. Maka dari itu, siapa kita? Oke? Kita itu sudah diakui di Indonesia, ya. Agamanya kita sudah diakui, agama Hindu. Awalnya kan, Pak, ya? Itu yang tadi saya katakan, Brother Mohan. Kenapa saya bilang? Tadi saya bilang, baru saya pertama yang duduk saat ini. Benar. Baru satu. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, bahwa ini mengawali. Benar. Kita tunjukkan, walaupun kita tadi masih dalam komunitas yang kecil, kalau istilah orang tadi minoritas, tapi kita nggak usah minder, nggak perlu minder. Di mana kita bisa maju, kita maju. Betul. Kita harus maju. Benar. Kita mau maju, kita bisa maju. Dan lakukan perubahan pola pikir. Benar. Pola pandang. Pasti Itu dia guys, ya. Semuanya saya jadi di sini kan saya berharap nih banyak anak-anak muda, masyarakat Tamil ya, terutama khususnya etnis Tamil ya, harus nonton karena gini, di sosok orang Super Medan saya mengangkat seseorang orang Tamil yang sangat luar biasa ya, Pak Tony Silvaras ini luar biasa. Bahkan juga Bapak ini adalah termasuk dalam gabungan pengusaha ekspor Indonesia. Ingat, ekspor itu ada pengiriman ke luar negeri. Ya, dan Bapak ini termasuk di situ. Artinya jika kita punya usaha dan usaha kita yakin untuk kita ekspor, bisa melalui Bapak ini tadi. Benar kan, Pak, ya? Nah, jadi kalau dulu kita cerita sedikit, Murke Omopodi kita ambil dari Malaysia, betul kan? Saat ini kita tunjukkan orang Medan, orang India Medan, etnis Tamil, ya, yang buat Murke, mari kita yang pasarkan ke luar negeri. Bener, Pak, ya? Nah, itu dia. Minimal kita kuasai pasar lokal. Kita perkenalkan produk-produk. Jadi kita lahirkan juga UMKM benar. Murke, Omopodi dan segala macam kue khas India tadi. Betul. Itu jadikan produk cemilan yang bisa dikonsumsi oleh semua orang Indonesia. Orang banyak. Betul. Jangan pikirkan dulu ekspor. Produk itu bisa masuk di pasar-pasar, minimarket, di swalayan, di toko-toko. Benar. Itu jadi besok kalau banyak orang Indonesia yang suka sama cemilan. Benar Pak, yang apa bilang benar. Banyak orang India Indonesia yang suka dengan cemilan kita, tapi sayang mereka tidak dapat menemukannya. Dan nggak ada yang ngangkat. Nggak ada itu. Itulah saatnya generasi muda berpikir, berbuat, berkarya. Modal nggak besar kok. Benar. Di Mohan Entertainment sendiri ada program namanya jajan-jajan. Di sana Mohan bisa unboxing jajan. Ayo kirim ke Mohan. Kalau memang bila perlu, Mohan juga punya segmen kuas kuliner asik. Ayo saya yang datangin, kita unboxing. Artinya apa? Mari kita bangkit ya.
Etnis Tamil kita bangkit agar kita dilirik oleh pasar Indonesia dan kita berharap kita lirik dari pasar luar. Benar Pak ya? Satu hal Mohan. Iya Pak. Kenapa hari ini saya tertarik Mohan aja? Saya berdiskusi karena saya lihat Mohan masih muda. Siapa? Tapi hari ini mau berpikir lewat vlog yang dibuat itu bisa memotivasi orang. Benar Pak. Dan saya harapkan, sangat-sangat berharap supaya generasi muda bisa lihat Mohan bangkit. Siap. Lahirlah Mohan-Mohan baru, buat hal-hal positif. Mohan masuk di dunia vlog. Ada yang mungkin di dunia yang lain, Ya. di dunia seni, Benar. olahraga, sepak bola, mulai. Dan himbauan saya kepada senior-senior saya, India Indonesia, dimanapun berada, khususnya juga di Kota Medan, mari bersatu. Kalau bukan kita yang support, siapa lagi yang akan support anak muda? Benar. Mungkin itu harapan saya. Harapan Pak. Sebuah motivasi yang sangat terharu, saya terharu mendengarkan kata-kata Bapak. Ayo kita ciptakan Mohan-Mohan lainnya. Dari dulu saya pernah bilang sama kalian, ayo kita bersatu, ayo kita maju. Artinya apa? Biar kita dilirik. Jujur ya, usia saya juga ya kalau dibilang muda, anak muda bukan lagi Pak ya, udah masuk usia dewasa. Tapi karena saya punya jiwa muda dan semangat muda, saya mau gitu. Jadi kepada senior-senior saya ya, artis-artis Kota Medan, khususnya artis-artis Indianya, banyak sekali karya-karya kalian luar biasa. Ayo kita pasarkan. Ya, Benar ya? benar. Nah, mungkin segitu saja. Terima kasih atas waktunya. Berhubung Bapak juga ingin kembali ke Jakarta, kita doakan Pak Tony Silvara sehat selalu. Amin. Ya, agar next mungkin ya bulan-bulan depannya Bapak kemari, kita bisa kumpul-kumpul lagi dengan orang, dengan Mohan-Mohan baru. Ya, Benar Pak ya? amin, amin. Itu Ya? saya harapkan. Siap. Istimewa itu saya harapkan. Oke. Karena saya mau berkarya dari awal hingga hari ini dan terus sampai memang Tuhan izinkan, itu karya memotivasi generasi muda. Benar. Saya mau mengangkat generasi muda Indonesia akan terus maju dan lebih maju. Siap. Sudah tidak ada lagi saatnya untuk kita saling menyikut. Benar. Tidak lagi saatnya untuk kita saling menjatuhkan. Benar. Tapi inilah momentum untuk kita saling berlomba, memacu semangat, menuju kepada perubahan masyarakat yang lebih baik lagi ke depan. Benar. Ingat sebuah tagline, bersatu kita bisa. Ya. Ya, bercerai mana bisa. Mana bisa. Oke, makanya kita harus bersatu dan bersatu. Oke guys, segitu dulu nih vlognya saya di sosmed Sosok Orang Super Medan bersama Bapak Tony Silvaras. Sampai jumpa di next vlog berikutnya, karena ngomongnya buru-buru ya. Soalnya Bapak udah mau berangkat, kasihan juga nanti pesawatnya, bahaya kalau delay Pak ya. Bahaya kalau telat, kan kasihan. Oke, sukses terus buat Bapak Tony Silvaras. Wanakam Pak, Nandri ya. Jangan lupa Pak, bilang-bilang Pak, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di-subscribe. para penyaksi, penonton, di-subscribe dan didukung ya Channelnya program Mohan Entertainment. Mohan Entertainment. Oke. Sukses terus buat Mohan. Semoga bisa lahir lagi Mohan-Mohan yang baru. Terima kasih. Semua aspek. Oke, di semua aspek ya. Ya, saya juga menanti Pak, di semua aspek ada Mohan-Mohan baru. Terima kasih Bapak Tony Silvaras, safe flight Pak ya, tetap pakai masker, tetap pertahankan memakai protokol kesehatan. Sehat selalu Pak Tony Silvaras. Terima kasih. Dadah guys. Dadah Pak. Thank you.